sedang segar, bugar dan ceria. Beda kemampuan memahami dengan orang yang sudah letih lahir batinnya. Oleh karena itu, pembicara terbaik tidak cukup hanya ingin dan bisa berbicara benar, tapi juga sangat bisa menilai situasi kapan dia berbicara. Mengapa banyak nasihat orang tua yang tidak didengar oleh anaknya yang masih remaja? Saya khawatir perkataannya benar menurut orang tua, tapi tidak dikondisikan dengan perasaan, pola pikir dunia remaja yang sedang diajaknya berbicara. Aneh, ketika masih kecil kita berusaha beraktivitas agar dipahami si kecil, tapi menjelang remaja, perpindahan usia, perpindahan masa, ini harusnya diikuti dengan ilmu yang memadai dari setiap orang tua, karena cara berkomunikasinya juga beragam. Subhanallah, berbahagialah jikalau kita diberi keterampilan oleh Allah untuk membaca situasi. Kita berdialog dengan petani, tentu saja berbeda dialognya dengan pengusaha. Kita berada di kalangan santri yang fasih bahasa Arab, tentu saja berbeda kalau kita harus berbicara, berdialog di lingkungan pasar yang tidak biasa dengan bahasa Arab. Kalau orang tidak arif, dia sibuk mengobrol dalil kata, tentu saja tidak semuanya salah, tapi apalah artinya kalau menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. 3. Yang ketiga, orang akan termasuk berkata baik, benar, kalau dia berkemampuan untuk memperhalus, menjaga si kata-katanya tidak menjadi duri, tidak bagai pisau yang akan melukai hati orang lain. Betapa banyak kata-kata yang keluar, yang rasanya ketika mengeluarkan itu begitu enak, tapi yang mendengar begitu tercabik-cabik perasaannya, begitu perih dan menghujam luka di hatinya. Seakan memberi nasihat, tapi apakah yang mendengar merasa dinasehati atau sedang merasa dizolimi? Hati-hati, ibu kepada anak, suami kepada istri, guru kepada murid, atasan kepada karyawan. Kelihatannya sedang memberi nasihat, tapi sesungguhnya kalau tidak hati-hati sedang mengumbar duri-duri, sedang mengumbar pisau cutter yang kadang mengiris. Bapak-bapak, kalau kita berbuat salah, kita begitu rindu orang lain bersikap bijak kepada kesalahan kita. Katakanlah kita memecahkan piring, atau kita melakukan kesalahan sehingga TV rusak, atau kita naik motor lalai sehingga menabrak. Apa yang kita inginkan? Kita ingin orang tua bijaksana. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semuanya milik Allah. Berhati-hatilah untuk ke depan. Kita harus berjuang menemukan dan memperbaikinya. Jadikan ini pelajaran yang baik. Tobatlah, ya. Aduh Pak, bagaimana? Ya. Kita akali saja supaya urusan ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Ayo, jangan patah semangat, bangkit terus. Selalu ada kesempatan. Kita berbuat kesalahan, orang menyikapi dengan baik, kita diberi semangat untuk bertobat, semangat untuk mempertanggungjawabkan. Kita tidak dicela, kita tidak dipermalukan. Yang terjadi adalah semangat kita untuk mempertanggungjawabkan. Bandingkan kalau kita melakukan sesuatu, sini, diam di sini. Hei, perhatikan, ini anak dungu,
tidak hati-hati, begitu sering membuat kesalahan. Kemarin ini, sekarang itu. Ini adalah kelakuan yang menyebalkan. Dia pengacau di tempat kita. Dia adalah orang yang paling merugikan. Bayangkan perasaan kita. Yang terjadi adalah merasa dipermalukan, merasa dicabik-cabik, dihantam, diremukan. Harga diri kita benar-benar diinjak-injak. Saya kira itu tidak akan masuk ke dalam kolbu nasihat kecuali dendam yang akan merasuk. Kalau kita tidak suka dipermalukan, tidak suka disakiti, tidak suka direndahkan, mengapa kata-kata kita sering menyakiti, sering merendahkan? Maka sebaik-baik kata, kalau mau mengoreksi, raba perasaan orang lain. Duh, dengan kata-kata ini dia terluka tidak? Dengan kata-kata ini dia tersakiti tidak? Manfaat tidak? Kalau ada yang saum, tidak usah kita tanyalah. Makin kita tanya, saudara saum tidak? Dia sedang berusaha menyembunyikan amalnya, kepaksa harus bicara. Kalau nyebut, ya terbersit peluang jadi ria. Kalau nyebut tidak, jadi dosa karena dusta. Kalau diam saja, tidak mau jawab, jadi seperti sombong, perbuatan tercela. Gara-gara pertanyaan kita bisa bikin orang susah. Berhenti berkata apapun yang melukai hati. Berhenti berkata apapun yang membuat orang jadi susah perasaannya. Kalau dia dililit hutang, jangan ngobrol hutang. Nanti dia jadi merasa obrolan itu ditujukan kepada dia. Kalau kulit seseorang hitam, menghindarlah dari kata-kata yang menceritakan kulit hitam, kulit hitam. Nanti dia merasa makin hitam. Kalau dia sedang